Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, mari untuk membuka pertemuan kita pagi hari ini, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema perpindahan panas ya. Panas atau kalor. Jadi kalor itu nama lain dari panas. Nanti kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Anak-anakku semuanya, tahukah kalian tentang apa itu kalor? Ya, Mas Ali? Oh ya, benar. Kalor itu adalah panas gitu. Tadi sudah Pak Bagio sebutkan. Nah, nanti kita akan belajar tentang perpindahannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira panas itu bisa berpindah enggak? Bisa enggak? Ya, coba sekarang bayangkan kita berada di halaman, di sana ya ada terik matahari. Sekarang apa yang kita rasakan kalau kita berada di bawah matahari itu? Ya, akan terasa panas. Nah, itu adalah tanda bahwa panas itu bisa berpindah. Nah, nanti dalam pembelajaran kita kalian akan Pak Bagio bagi menjadi kelompok-kelompok. Nanti tugas kelompok adalah berdiskusi. Jadi nanti akan saya kasih materi ya, materinya ada kalor, ada macam-macam perpindahan panas ya, ada konveksi, ada konduksi, ada radiasi ya. Nah, sebelum ke sana anak-anakku semuanya, coba lihat ya, lihat Bapak ya. Lihat Bapak. Nah, ini akan Bapak praktekkan. Ini ada apa ini? Ada mentega, kemudian ini ada apa? Pewarna makanan, kemudian ini ada gelas, kemudian ini ada sendok, ada lilin ya. Berhubung waktunya sangat terbatas anak-anak semuanya, coba sekarang seandainya percobaan pertama, nanti ini sebagai bahan diskusi kalian ya. Ini lilin ini akan kita nyalakan dengan api ini ya. Kemudian sendok ini akan kita dekatkan, kita bakar di sini. Kemudian kita pegang di ujung pegangan sendok ini, kira-kira nanti apa yang akan kita rasakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada gelas ya, Mas dan Mbak sekalian. Ini ada gelas, nanti kita akan tuangi air hangat ya, air hangat. Kemudian nanti akan kita tuangi pewarna makanan. Pewarna makanan. Nah, apa yang akan terjadi? Ternyata nanti pewarna makanan nanti akan mengendap ya, mengendap. Nah, setelah mengendap, kemudian kita beri es ya. Ini misalkan es ya. Butiran-butiran es kita masukkan ke sini. Nah, nanti apa yang kira-kira terjadi? Oh, ternyata apa? Ternyata pewarna makanan yang tadinya mengendap itu kemudian naik ke atas. Nah, ini kira-kira perpindahan panas secara apa? Tadi kan yang tadi ada sendok, kemudian dipanasi di lilin ya, dengan lilin. Kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini ada lilin satu, kita nyalakan begini ya, kita nyalakan begini. Nah, setelah menyala nanti kita dekatkan lilin ini. Kemudian apa yang terjadi setelah sekian lama? Oh, ternyata lilin yang sini ini meleleh ya. Baik, anak-anakku semuanya. Kemudian ada satu percobaan lagi ya. Ini ada dua sendok ya. Dua sendok ini nanti dua sendok ini nanti akan dikasih mentega. Setelah dikasih mentega, nanti kita celupkan yang satu di air dingin, kemudian di air yang hangat. Ternyata apa? Nanti menteganya yang satu meleleh. Baik, anak-anak semuanya, setelah ini nanti kalian akan diberi kelompok ya, dibagi kelompok. Nanti silakan berdiskusi. Setelah diskusi nanti kembali ke sini. Nah, setelah kalian berdiskusi, kita akan simpulkan bersama-sama. Baik, anak-anak semuanya. Baik, di penghujung pembelajaran ini kita akan simpulkan bersama-sama. Apa itu konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan panas apa? Melalui hantaran. Kalau konduksi dan konveksi ada zat perantaranya. Misalkan perantaranya adalah ini, ya.
perantaranya ini. Kemudian kalau konveksi perantaranya adalah air. Jadi kesimpulannya adalah kalau konduksi itu perpindahan panasnya tidak perantaranya tidak ikut ya. Jadi perpindahan panas yang tidak mengikutkan zat perantara atau dalam bahasa lain adalah hantaran. Kemudian kalau konveksi anak-anak semuanya, airnya itu ikut, berarti perpindahan panas dengan diikuti zat perantara atau disebut aliran. Kemudian yang ketiga, yang namanya radiasi. Radiasi itu perpindahan panas tanpa mana tadi? Perpindahan panas tanpa zat perantara atau yang disebut dengan aliran. Itu kesimpulannya anak-anakku semuanya. Nah, mulai pembelajaran ini kalian sudah tahu konsep tentang perpindahan panas. Sekarang tugasnya adalah silakan mencari contoh-contoh konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.